Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adikku, anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan saya, Muhammad Hakimuddin. Seperti yang disampaikan tadi, ya itulah aktivitas sehari-hari saya. Saya berkecimpung di dunia pengobatan herbal itu sudah sejak tahun 2002. Jadi tahun 2002 itu saya kerja di sebuah perusahaan MLM Herbal Indonesia dulu. Yang kemudian di situ sebagai divisi training akhirnya harus belajar herbal. Karena yang dijual kan herbal. Kalau yang dijualnya bukan herbal, yang dijualnya sendal lebih gampang. Tapi karena yang dijualnya herbal harus berlatih juga tentang herbal. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kelihatannya Bapak Ibu sudah sarapan. Sarapannya Bu juga herbal ya. Ini sarapannya herbal nih. Ya. Pakai teh herbal, pakai teh jahe, pakai jagung, ini herbal semua. Menarik bahwa sekarang ini trennya nih kita kebanyakan manusia suka kembali ke tren pengobatan alamiah. Ya. Dan ini ternyata pengobatan alamiah ini kalau kita cek di Quran, ternyata Allah Subhanahu wa taala kan udah pada hafal surat Abasa kan ya? Abasa kan gampang, juz amma. Ya. Hafal surat Abasanya, isinya kagak. Hafal bahwa ada surat Abasa gitu ya maksudnya ya. Oke. Jadi kalau kita ini kemarin kan ini dari mana aja nih pesertanya nih? Dari Bogor, Pasar Minggu. Alhamdulillah. Ada dari Sulawesi? Kalau saya dari Sulawesi. Bukan dari Sula ya, dari Sulawesi. Ya, santai aja ya, santai. Ya, kita santai aja hari ini karena kita belajarnya juga tentang herbal ya, sesuatu yang menyenangkan buat kita. Jadi kalau kita lihat surat Abasa tuh di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan 32, ini ayat herbal. Jadi kalau ada yang tanya, emang herbal ada dalam Quran? Ya, teman saya lagi viral nih dengan jurus sehat Rasulullah. Nah, namanya Dr. Zaidul Akbar, itu kawan kita, ketua kita di Perkumpulan Bekam Indonesia. Sahabat saya yang dulu kita sama-sama belajar tentang iridiologi di Batam. Nah, jurus sehat Rasulullah ini intinya apa? Intinya dari Quran semua sebetulnya. Dan dalam Quran surat Abasa ini dijelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wa li'an'amikum. Sadaqallahul azim. Jadi di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita secara global. Kami telah persiapkan. Ya, kata Allah, maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia mau makan. Yanzuru. Kalau kata guru-guru saya dulu, kalau yang namanya yanzuru itu artinya kita kalau ngelihat makanan bukan cuma ngelihat apa nih makanan kita nih, oh jagung, oh ubi, bukan cuma begitu. Tapi kita ngelihat makanan itu memperhatikan sampai kita meneliti manfaatnya buat kita apa. Karena kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang dijadikan sebagai amanah.
Ya, jadi badan kita nih amanah dari Allah, yang kita wajib menjaganya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan ibadah-ibadah ketaatan kita kepada Allah. Jadi tujuannya sehat. Makanya kata guru saya lagi, ya, kalau kita doa, jangan cuma doa minta sehat, tapi juga doa minta afiat. Makanya digabung tuh, sehat wal afiat. Karena kalau cuma sehat doang, banyak orang yang sehat, tapi kemudian kesehatannya mengantarkan dia kepada maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kakek-kakek umur 60 tahun, badan masih kuat, masuknya ke diskotik. Ibu-ibu sosialita umur sudah naik 40 tahun, punya harta dan duit banyak, masuknya ke diskotik. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau di sini ibunya mah soleh-solehat ya. Kan datangnya pengajian ya. Maka yang kita minta juga bukan hanya sehat tapi juga afiat. Supaya apa? Supaya kita kemudian menjadi semakin taat kepada Allah, bahwa makanan yang kita makan membuat kita kuat, kekuatan kita pakai untuk kemudian jalan ke masjid, naik ke masjid. Ya, walaupun masjidnya mungkin lantainya, tangganya tinggi di atas, ya. Untuk umroh, untuk haji, ya. Untuk ketaatan-ketaatan kita, untuk membantu orang-orang banyak, berbuat kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan sosial, itu tujuan kita mencari sehat. Nah, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia mau makan. Karena kata Allah, sudah Allah turunkan air dari langit ke bumi ini. Kemudian setelah itu bumi ini dibelah-belah oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Makanya potensi bumi kita beda-beda. Dari atas tanah yang kita makan di bumi itu pun manusianya beda-beda. Ada yang kulitnya putih, pucat. Ada yang kulitnya kuning tapi kena matahari coklat. Ada yang kulitnya kuning saja. Ada yang kulitnya coklat kena matahari hitam. Nah itu kenapa? Karena perbedaan dari tanah tumbuhnya makanan yang kita makan di atas muka bumi ini. Kenapa ente kok kulitnya ada yang hitam, ada yang coklat, sawo matang, sawo busuk, sawo macam-macam gitu? Itu karena tanah yang kita pakai di atas muka bumi ini, tanah tempat kita lahir nih beda-beda tanahnya. Ada tanah yang warnanya hitam, tanah yang warnanya putih, tanah yang warnanya merah, tanah warnanya kuning, tanah yang warnanya hitam legam sekali ada. Ada yang warnanya abu-abu. Nah, itu semua nanti akan menyebabkan perbedaan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah kita. Nah, kemudian apa kata Allah di dalam Al-Quran tersebut? Setelah disiapkan bumi, dan itu prosesnya kalau kita lihat film, ada sebuah film namanya film The Moon Mysteries. The Moon Mysteries. Yang menjelaskan tentang proses terjadinya bulan. Bahwa itu proses terjadinya bumi itu ada airnya, kemudian setelah bumi ada airnya, kemudian bumi itu dibelah-belah sebaik-baiknya, yang maksudnya adalah seperti dibajak dengan sebuah bajak raksasa yang besar. Itu semua prosesnya itu jutaan tahun untuk menyiapkan kemudian bumi itu siap untuk menerima kita manusia. Kemudian apa yang Allah jadikan setelah buminya siap untuk ditanami? Fambatna fiha habba. Nah, kemudian kami tumbuhkan di atas bumi itu habba. Jadi apa landasannya ayatnya habbatus sauda? Ini ayatnya. Kenapa kok diambilnya kemudian habbatus sauda? Karena habbatus sauda adalah merupakan herbal yang secara spesifik oleh Rasulullah ditunjuk atau disuruh kita untuk memakannya. Alaikum bihadhil habbatis sauda fa inna fiha shifa'u min kulli da' illa asam. Kalian makanlah ini habas sauda karena di dalamnya ada obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Makanya kalau ada orang nyebut assalamualaikum mesti lengkap. Jangan assalamualaikum. Nah, itu artinya kematian buatmu. Iya, kalau nyebutnya assalamualaikum itu artinya kematian buat kamu. Jangan sampai kepleset. Mesti lengkap. Assalamualaikum. Jangan buru-buru, kan kadang kita selalu assalamualaikum. Nah. Malah cuma kadang-kadang cuman assalamualaikum gitu kan. Itu gak jadi, gak ada artinya ya. Kalau assalamualaikum apalagi, assalamualaikum artinya kematian buat kamu, nauzubillah. Nah, habba sauda fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qatba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihata wa abba. Itu semuanya isinya adalah herbal semua. Anggur,
kurma, sayur mayur, rumput-rumputan, gitu kan? Yang kita sering makan apa nih sana nih? Masuk kategori apa nih? Biji-bijian ya, biji kacang. Kemudian umbi-umbian, itu rumput-rumputan. Rumput tuh ada umbinya selalu dia. Terus pisang, buah-buahan, fakihah. Semua itu kata Allah, mata'al lakum, kesenangan buat kamu, wali an'amikum. Baru disebut kemudian binatang ternak. Maka tidak heran seharusnya kalau kita ini mau sehat, mau kelihatan lebih muda, kita itu harus, karena umur tuh hanya bilangan sebetulnya. Orang bukan mati karena umur. Umur tuh hanya bilangan. Orang tuh bukan mati karena umur, orang tuh mati karena ajal. Umur bisa kapan aja. Gitu. Dia hanya bilangan aja. Kalau umurnya diberikan oleh Allah sebagai sebuah cobaan buat dirinya panjang, nanti dia juga dihisapnya juga panjang. Kenapa? Karena modalnya banyak. Kalau umurnya dia pendek, hisapnya pendek, modalnya sedikit soalnya. Gitu. Makanya kita yang masih muda dihormati, bahkan dirindui dan dikasihi oleh yang tua. Yang udah tua kemudian juga dihormati oleh yang muda. Kenapa? Karena yang udah tua itu pernah muda, yang muda belum pernah tua. Kalau yang tua pernah muda, tapi kalau yang muda belum pernah tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, namanya diet Abasa jadinya. Jadi kalau kita mau makan, lakukan seperti yang di surat Abasa ini. Makanan utama kita apa? Makanan utama kita biji-bijian. Beras termasuk sebetulnya. Cuman masalahnya yang sekarang terjadi adalah kita sendiri zaharal fasada fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di lautan, di daratan. Kenapa? Karena kita yang rusak sendiri. Kalau beras yang bagus, bagaimana beras yang bagus? Beras yang bagus itu apabila berasnya itu ditanam secara organik, tidak dicampur dengan menggunakan pupuk yang berlebihan. Kenapa beras nasi sekarang bermasalah buat kita? Karena proses penanamannya menggunakan pupuk kimia semuanya. Sudah jarang ada sebuah pertanian yang menggunakan semuanya pupuk organik semua, sudah jarang. Kalau pupuknya pupuk organik, beras itu ya bagus sebetulnya buat kita. Bukan buat dihindari sebetulnya. Dihindari karena apa? Karena proses penanamannya. Ini akibat dulu, zaman dulu itu, zaman kita masih kecil-kecil ini ada namanya intensifikasi dan ekstensifikasi beras. Untuk apa? Untuk mencapai yang disebut sebagai swasembada pangan. Nah, kan dulu ceritanya begitu dulu. Ibu-ibu yang umurnya sama atau yang di atas saya pasti ngerti itu. Zaman dulu ada namanya ekstensifikasi dan intensifikasi swasembada pangan namanya. Nah, proses itu merusak kandungan gizi yang kita mau makan. Jadi makanannya biji-bijian. Ya, makanya kita tuh bersyukur sebetulnya nih, Indonesia ini sebetulnya tanahnya subur banget sebetulnya. Ya, walaupun kita agak miris juga ya, sekarangnya tanah Indonesia lebih banyak ditanami jalan tol daripada jalan ini ditanami. Jadi tanah Indonesia ini sekarang lebih banyak ditanami jalan tol. Ya, yang menumbuhkan duit. Ya, duitnya ada di gerbang tol, nggak kelihatan tapi ya, duit goib. Kan pakai imani, sekarang ini duitnya nggak kelihatan kan. Kita bayar pakai duit tapi kita nggak kelihatan duitnya. Waktu kita bayar nggak kelihatan duitnya, duit goib. Tahu-tahu hilang dari Indonesia. Harusnya Indonesia ini dengan tanah yang begitu subur, tanah yang berasal dari tanah gunung berapi yang membuatnya sangat subur, itu harusnya kita banyak-banyak menanam emas hijau. Tanah kita ini tanah yang bisa ditanami emas. Jadi emas kita tuh biar aja utuh sebetulnya. Ya, emas kita tuh nggak usah diapa-apain sebetulnya. Kita tanam aja emas hijau. Kenapa? Semua yang hijau-hijau ini buat kita emas sebetulnya. Emas yang kita pakai tidak membuat tubuh kita makin sehat, tapi emas yang kita makan makin sehat tubuh kita. Semua yang hijau-hijau yang kita makan nih makin sehat tubuh kita. Ada klorofilnya. Orang mah dulu ya, zaman-zaman MLM masih berkibar di mana-mana dulu, beli klorofil mahal. Padahal nih kalau kita ke kebun begini nih, oh hijau semua nih. Ini klorofil semua nih isinya. Makanya sebenarnya kita tidak, harusnya kita ini orang Indonesia itu awet muda dan awet tua. Mudanya awet, tuanya awet gitu. Ya, tanpa perlu dikasih pengawet ya, apalagi dikasih makanan pengawet. Kalau kita pengen awet muda, kita jangan makan makanan pengawet. Kalau kita makanan yang pengawet, ya akhirnya kita jadi kayak mayit. Bagusnya kayak mayit.
Kenapa? Diawetkan makanan kita soalnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa saja herbal-herbal Tibbun Nabawi? Banyak sekali sebetulnya. Nah, ini herbal-herbal yang ada dalam Quran nih. Nah, ini kita sedikit nih ya. Jadi habas sauda, zaitun, buah tin. Ada buah tin nggak? Ada pohonnya? Nggak ada. Siapa yang pernah nyoba buah tin? Siapa yang belum pernah nyoba buah tin? Wah, banyak yang belum pernah nyoba ya. Sebetulnya semua buah dan tanaman yang disebut khusus dalam Al-Quran, ini kajian tafsir dulu saya dengan seorang pegiat pertanian, Pak Muhammad Iqbal, dengan beberapa teman-temannya. Semua tanaman yang ada di dalam Al-Quran itu sesungguhnya dia cocok untuk ada di bumi manapun. Karena dia disebut dalam Al-Quran itu spesial, menunjukkan dia itu sesuatu yang spesial, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimudahkan untuk bisa tumbuh di mana saja. Makanya Allah bersumpah. Kalau kita bersumpah harus atas nama Allah. Jadi nggak boleh begini ya, sumpah deh demi Allah demi Rasul, nggak boleh tuh. Demi Allahnya boleh, demi Rasulnya yang nggak boleh. Kalau kita bersumpah, sumpah itu demi Allah, karena sumpah itu nggak main-main, serius. Tapi kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Wattini wazzaitun waturi sinin, gitu ya. Demi buah tin dan buah zaitun. Kenapa? Karena tanaman tin ini dia istimewa. Ya, nanti kita bahas. Kurma. Siapa yang pernah makan kurma? Oh, kalau kurma semuanya udah hampir pernah makan semua ya. Spesial emang kurma nih. Buah delima, siapa yang pernah makan buah delima? Delima dan 6 27 ya. Delima. Juga dahsyat juga. Dan delima ini bisa tumbuh di Indonesia sebetulnya. Ya. Mudah tumbuh di Indonesia. Buah labu. Labu, siapa yang pernah makan labu? Labu parang. Nah, berarti kalau orang Sulawesi ini biasanya makanannya selalu ada labunya nih. Ya, selalu ada labunya biasanya orang Sulawesi. Bikin kalau bubur Manado, bubur Tinutuan, di dalamnya selalu pasti ada labunya itu. Ini kita akan bahas nanti. Semangka, siapa yang suka makan semangka? Nah, cuman sayangnya semangka kita ini banyak yang ditanam dengan menggunakan racun pestisida yang tinggi dosisnya. Memang yang enak gimana, Pak Yudi? Yang enak kita bikin komunitas tanam sendiri. Bikin komunitas grow your own food. Hidroponik. Boleh hidroponik, yang punya tanah lebih tanam. Kalau yang di kota tanamnya susah. Tanam. Bikin komunitas sendiri, grow your own food. Satu, supaya kita tidak ketergantungan. Kedua, supaya kita tahu pasti yang kita tanam. Gimana nanti kalau ada ini makan hama, dimakan tikus segala macam, sedekah. Biasanya pertama kali kita nanam tuh dimakan dulu sama yang lain, sama makhluk yang lain, sama tikus, sama ayam, patokin, itu sedekah kita, biarin aja, tanam lagi. Jadi begitu kita tanam lagi, nah yang tumbuh itu yang kita simpan nanti. Kita mesti punya tuh komunitas sendiri, supaya kita kemudian memastikan makanan kita bagus. Pisang, siapa yang suka makan pisang? Pernah makan pisang? Kalau di saya ada karyawan saya lucu ya, dia kalau lihat pisang langsung muntah nih. Dia trauma sama pisang, nggak tahu tuh kenapa dia trauma sama pisang gitu ya. Anggur, siapa yang pernah makan anggur? Kismis? Nah, kismis itu anggur juga ya. Anggur yang dikeringkan itu namanya kismis. Nah, ini buah apa ini? Buah delima. Ibu-ibu kalau mau kulitnya kenceng, perutnya bisa kempes, makan buah delima yang banyak. Ya, makan buah delima yang banyak. Kenapa? Karena buah delima ini dia spesial ketika kita melihat di dalam surah Ar-Rahman, ya, surah Ar-Rahman ini kan banyak. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu ya. Banyak pertanyaan oleh Allah yang diulang-ulang, maka nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Nah, ketika Allah kemudian lewat bicara tentang surga, muncul kata-kata ini. Fihi ma fakihatin wan nakhlu wa rumman. Di dalam surga itu dia ada dua surga.
ada surga untuk manusia. Nah, ini kalau kita bicara tentang dunia ruqyah nih, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari bangsa jin, mereka juga punya surga buat diri mereka. Makanya kalau kita ngeruqyah itu, kadang-kadang kita harus lihat-lihat gitu. Jangan semuanya kita pukul rata. Kadang-kadang ada yang di antara mereka mau taubat. Buat mereka juga ada surganya. Kadang-kadang kita tawarkan aja dengan surga, tawarkan dengan rahmat. Karena kalau yang dia memang 100% iblis, memang dia sudah makanya disebut iblis, artinya sudah berputus asa. Tapi kalau anak buahnya di bawahnya itu kadang ada yang masih bisa taubat. Ada 2 surga, dan di dalam 2 surga itu disebutkan oleh Allah 2 tanaman. Yang pertama adalah kurma, yang kedua adalah buah delima. Apa sih manfaatnya buah delima? Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, buah delima ini sangat baik untuk pencernaan. Tes 1. Lebih jelek yang itu. Buat pencernaan. Jadi ibu-ibu, kalau mau perutnya itu bisa kempes dengan alamiah, makan buah delima berikut dengan biji-bijinya. Berikut dengan biji-bijinya. Justru di bijinya itulah kemudian ada zat yang berfungsi untuk menahan lapar. Ya memang delimanya perlu cari yang kecil, yang bijinya kecil ya. Kalau delimanya yang besar-besar, bijinya besar susah juga nelennya. Yang kecil-kecil. Nah, Indonesia ini yang gampang tumbuh bagus hasilnya itu justru delima yang kecil-kecil. Pas. Bukan yang dari Arab yang bagus gitu. Yang dari Indonesia itu justru bagus karena dia bijinya kecil-kecil, bisa langsung digigit. Krak gitu langsung digigit. Enak deh. Kalau yang dari Arab ya bijinya gede-gede. Ya, mesti kita jus dulu tuh ya. Kita ambil saripatinya. Apalagi menyehatkan jantung, menjaga kadar gula dalam darah, menjaga tekanan darah, mengurangi resiko kanker. Ya. Kalau kantong kering gimana? Bisa juga ya. Kalau dipakai buat jualan delimanya. Tapi jeleknya pedagang herbal nih, herbalnya dijualin mulu, dimakan enggak? Saya juga. Ya. Jadi kalau pedagang herbal nih biasanya nih jualan herbal, herbalnya dijual, dimakan enggak. Jadi begitu sakit baru bingung. Kemudian membantu regenerasi tulang rawan. Nah, kenapa begitu? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena di biji buah delima itu ada satu zat yang namanya kolagen. Jadi ibu-ibu nih, kalau mau tulangnya nggak sering bunyi kertak-kertuk, makan buah delima. Seberapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena bedanya kalau obat-obatan kimia itu memang dia ada little dose-nya. Little itu maksudnya mematikan, dosis mematikan. Panadol pernah makan nggak? Wah, yang sering perlu diganti dengan delima ini ya. Panadol nih, kalau kita makannya maksimal cuma 3 sehari itu aman betul. Tapi kalau makannya 12 meninggal, Bu. Jadi 12 itu little dose-nya. Jadi dia ruang dosisnya itu sempit sekali. Kalau delima, jeruk, ada nggak little dose-nya? Ada, 1 truk. Nah, baru meninggal tuh. Meninggal karena kepenuhan perutnya. Artinya apa? Little dose dari bahan yang alamiah atau dosis mematikan dari bahan yang alamiah itu dia sangat-sangat jauh rentangnya. Sehingga nggak usah khawatir kita akan menyebabkan kebahayaan atau kematian dari memakan buah terlalu banyak. Kalau gitu saya boleh dong, saya makan buah sampai kenyang. Silahkan. Karena little dose-nya panjang sekali dia. Makan pisang, mematikan nggak makan pisang? Mematikan kalau 1 truk. Kalau jangan satu sisir ya. Kadang-kadang kita kalau pisang yang gede-gede itu 2 aja udah kenyang gitu. Sepotong ya Bu ya. Kalau yang besar ya, pisang tanduk yang segede gini, 1 aja udah kenyang tuh. Nah, jadi mulai sekarang coba kalau kita mau merubah makanan kita, rubah makanan kita dengan kita banyak makan makanan yang sehat. Buah, rumput-rumputan. Kok rumput? Kayak kambing dong. Hampir 70%-an kira-kira tanaman herbal yang dijual di tempat ini hari ini itu sebelumnya adalah tanaman rumput-rumputan.
tapak liman, daun dewa, pegagan, sambiloto, itu kan rumput-rumputan semua sebetulnya. Daun miana, itu rumput-rumputan semua sebetulnya masuknya. Tanaman-tanaman yang dia tumbuh liar sama-sama bareng-bareng dengan rumput-rumput, makanya disebutnya rumput-rumputan. Kalau sayur beda lagi. Nah, kemudian juga dia bagus untuk perawatan sebelum kelahiran. Nah, jadi kan kadang-kadang ibu-ibu ini suka ada eklamsia, pre-eklamsia. Gitu. Ini kalau udah mau lahiran nih biasanya karena stres ya. Sekarang kan kehidupan makin berat nih. Bapaknya kurang mendukung, walaupun sebutnya kurang mendukung, bukan kurang mendukung bapaknya itu. Ya, dia capek nyari penghasilan, apalagi harus bayar BPJS. BPJS mau naik lagi. Ya, saya bilang BPJS daripada pakai nama BPJS saya ganti aja lah asuransi aja kalian gitu ya. Asuransi kesehatan rakyat gitu, biar jelas. Kalau no claim ada rewardnya gitu. Kalau sekarang kan kita kalau no claim ada rewardnya. Setahun no claim misalnya atau 2 tahun no claim, wah kasih hadiah lah gitu kan. Gratis selama setahun ya karena no claim gitu. Mestinya begitu ya, biar bersaing sama asuransi yang lain. Kemudian juga bagus untuk kulit. Kenapa? Karena delima ini banyak mengandung vitamin C, vitamin C. Jadi ibu-ibu kalau mau kulitnya itu bagus ya, delima ini sangat bagus untuk kulit. Ya, buah delima ini sangat bagus untuk kulit karena dia mengandung vitamin C. Gimana caranya supaya kulit itu tetap bagus, wajah tidak banyak keriputnya? Gampang. Jangan kebanyakan ketawa, jangan kebanyakan nangis. Artinya apa? Disuruh jadi manusia yang tenang. Orang yang banyak ketawa, keriputnya akan banyak. Di pinggir-pinggir matanya nih kelihatan. Tapi kalau mau supaya keriputnya lebih kurang, jangan banyak ketawa-ketawa. Jangan banyak nangis juga. Banyak tilawah. Ya kan udah belajar Quran nih. Ya. Belajar Quran sehari itu kita sebetulnya mampu untuk sampai 5 juz sehari. Sebetulnya. Subuh setengah jam, zuhur setengah jam, asar setengah jam, maghrib setengah jam, isya setengah jam. Dapat 5 juz itu. 6 hari 30 juz. Ya memang harus lancar bacanya Bu. Kalau ngebacanya nggak lancar ya bisa 2 jam 1 juz. Lancar, tartil, itu insya Allah kita bisa dapat sehari itu 5 juz sebetulnya. Ya. Ngapa-ngapain juga bisa Bu. Kecuali kalau kerjanya kantor. Nah itu susah memang kalau kerja kantor. Kalau kerjanya itu wira swasta bisa Bu dicapai Bu sebetulnya. Tapi memang kita mesti mau untuk berniat meluangkan waktu, niat. Kalau niat mesti dapat, ya. Karena 1 juz itu sebenarnya cuma setengah jam kalau bacaannya tartil dan lancar. Nah, kemudian zaitun. Siapa yang pernah makan zaitunnya langsung, buahnya langsung? Minyaknya udah pernah nyoba minyak? Siapa yang pernah? Nah, saya tanya dulu nih ya. Siapa yang pernah minum minyak zaitun dan ngerasakan langsung rasa minyaknya? Langsung ya. Siapa yang pernah makan buah zaitun? Buahnya langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua tanaman yang disebutkan dalam Quran itu ada keberkahan dalam semua bagian tubuhnya. Tadi tin, buah tin. Buah tin itu tidak hanya buahnya sebetulnya. Termasuk juga daunnya itu bisa pakai obat. Jadi kalau ibu-ibu punya nanam buah tin di rumah belum ada buahnya, ambil daunnya. Daunnya itu kalau kita keringkan di matahari, dia bisa dipakai buah tin itu untuk penyakit mencret. Kita bikin dari teh buah tin itu, teh daunnya. Terus juga dia untuk memperbaiki gula darah. Jadi ambil. Termasuk juga ini zaitun. Zaitun di Indonesia tumbuh. Tapi memang perlu zaitun ini karena dia banyak sekali manfaatnya, dia perlu dimanja sekali. Ibaratnya kalau istri ini seorang wanita yang modalnya banyak. Ya, make up-nya banyak. Ya, make up-nya, makannya banyak dia. Buah zaitun tuh begitu. Tapi walaupun dia belum tumbuh buahnya, daun zaitun itu. Nah, siapa yang pernah minum teh daun zaitun? Nah, cari ini, ya. Kalau buah zaitun, saya bukan promosi, cuman saya kalau beli biasanya
saya beli ke Lulu Hypermart biasanya kalau di sini Jakarta. Lulu Hypermart itu dia di situ jual buah zaitun yang siap makan. Adanya cuman baru ada 2 tempat, dia baru ada di BSD sama di daerah Cakung. 2 tempat di situ, Lulu Hypermart. Nah, itu sebuah supermarket yang berasal dari India. Kalau kita pergi umroh, terus sempat ke negeri-negeri sebelah-sebelahnya Madinah dan Makkah, itu hampir di sana banyak sekali supermarket Lulu. Ya? Ya silakan, santai aja santai ya. Yang mau makan sambil makan silakan. Nah, buah zaitun ini kalau kita makan buahnya dia agak apa ya? Agak sengir sedikit. Tapi kalau sudah terbiasa, enak itu. Dan dia penawar, penetral. Makanya kalau kita lihat di film-film, orang pesan minuman keras, koktail, minuman keras, di dalamnya dimasukin buah zaitun. Itu buat apa? Buat penawar alkohol yang dia minum. Walaupun bukan berarti kita kemudian boleh minum alkohol karena ada penawarnya, bukan. Tetap nggak boleh. Minyak zaitun yang asli, ibu kalau mau cari di mall, cari yang tulisannya extra virgin olive oil, tanpa ada tulisan pomace. Kalau ada, jadi kadang-kadang ini produsennya agak nakal juga nih kadang-kadang nih. Dia tulis with extra virgin olive oil, pomace oil gitu. Kalau pomace ini ekstra zaitunnya itu cuma sekitar 20%. Yang lainnya itu campur dengan canola oil, campur dengan minyak jagung. Ya, jadi kalau ke mall-mall nih, jangan tergiur ngelihat, wah, ini ada minyak zaitun 5 liter murah cuma 200.000. Wah, minyak zaitun itu seliternya aja pasaran Indonesia itu 80.000 seliter. Iya, pasarannya. Ya, pasaran distributornya, Bu. Harga grosir itu. Harga grosirnya segitu, Bu. Ibu harga. Ya, jadi bisa kalau mau cari aja grosir-grosir banyak kok. Ya, di mall-mall rata-rata antara 100 sampai 120.000 seliternya. Ya. Nah, carinya namanya extra virgin olive oil. Minyaknya baunya sangat kuat, ya. Pedas, kadang-kadang ada 2 macam, ada yang pedas, ada yang tidak pedas, ada yang organik, ada yang non organik, gitu. Kalau minyak zaitun yang aromanya sangat kuat itu biasanya dari Spanyol. Nah, jadi minyak zaitun itu bisa diminum langsung, bisa juga kita makan buahnya yang kita makan. Nah, cuman makan minum minyak zaitun berapa dosisnya? Boleh 3 sendok makan. Dulu pernah ada sebuah wawancara di Koran Republika. Ada seorang wanita bernama Maryam Amash dari Palestina, berumur 115 tahun. Masih bisa jalan 5 km sehari, masih bisa ngelihat semua anak cucunya dengan jelas, masih hafal dengan semua nama cucu-cucunya. Ketika ditanya apa rahasianya, ternyata rahasianya dia minum minyak zaitun sehari segelas. Mentang-mentang Palestina tempatnya zaitun. Segelas sehari. Saya pernah coba, Bu, minum segelas sehari, mencret-mencret. Jadi yang bagus itu kalau kita masih baru minum minyak zaitun 1 sampai dengan 3 sendok makan. Ya, jangan terlalu banyak. Ya, karena minyak zaitun itu dia banyak sekali keberkahannya. Dari Abdullah bin Umar, makanlah minyak zaitun dan gunakan minyaknya karena ia termasuk pohon yang diberkahi. Nah, nanti PR ya, PR-nya nanti cari buah zaitun. Harus tahu rasa buahnya langsung. Harus tahu. Walaupun rata-rata sudah diasinkan, tapi nggak apa-apa. Yang penting tahu rasa asli buahnya itu kayak apa. Rasa aslinya itu. Kalau misalnya kita mau supaya buahnya itu bisa kita makan langsung karena asin sekali, mendingan campur aja bikin buat sayur. Jadi ntar dia makan sayur, bikin sayur, pakai buah zaitun. Gitu. Ya, harus punya tuh. Harus pernah ada pengalamannya. Nyobain zaitun langsung, gitu ya. Luar biasa itu rasanya. Apa aja yang ada dalam minyak zaitun? Pertama adalah vitamin A, retinol. Jadi orang yang punya mata, yang matanya bermasalah atau ada gangguan karena masalah glaukoma, diabetes, masalah-masalah lainnya, ya, selain menggunakan bukan buah ya, sayur wortel, itu juga pakai zaitun.
ya, pakai buahnya dan juga pakai minyaknya. Dan dia berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau ada ibu-ibu yang biasanya kan kalau ibu-ibu ini kalau yang sudah kepentok banget, akhirnya kalau ngelahirin sesar. Nah, luka dari sesar itu insya Allah akan cepat sembuhnya kalau kita mengkonsumsi zaitun, buahnya dan juga minyaknya. Cuman begini, kalau kita makan minyak zaitun ini, pastikan kita nggak ada masalah empedu. Kalau kita ada masalah empedu, nanti kita muntah-muntah jadinya. Gitu. Kenapa? Karena zaitun ini sangat kuat sekali. Kalau mau sabar sih, zaitunnya itu tetap dikonsumsi walaupun muntah-muntah. Karena apa? Karena minyak zaitun ini juga berfungsi untuk melarutkan batu empedu. Ini pengalaman saya dalam praktek pengobatan. Jadi siapa yang ada masalah batu empedu, itu makan minyak zaitun dan minum blenderan dari apel Malang. Apel mana lagi? Itu dia fungsinya adalah untuk menghancurkan batu kantung empedu. Ya, serius nih, dicat nih, ini ilmu. Nah, nanti siapa tahu nanti suatu ketika nanti punya teman, ada temannya yang punya teman yang temannya itu kemudian dia ada masalah batu empedu, kita bisa tolong dengan ini. Ya, kalau batu empedunya masih kecil-kecil, ya belum banyak, pakai ini aja udah, keluar sendiri kok, keluar sendiri. Terus apel di jus bareng-bareng dengan kurma. Ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan batu empedu melalui buang air besar. Jadi nggak usah operasi, nggak usah operasi. Kecuali batu empedunya udah mengeras, sudah segede gempal begini, ya itu nggak ada jalan yang lain, itu mau operasi. Kalau batu empedunya masih kecil-kecil nyebar di dalam kantong empedunya, nggak usah makan obat-obatan, pakai herbal aja, insya Allah. Nah, kemudian vitamin A juga berperan dalam meningkatkan peran dari sel darah putih. Artinya apa? Untuk sel kekebalan tubuh kita. Kemudian juga ada vitamin K. Minyak zaitun ini dia ada omega 9-nya. Dia penyeimbang antara omega 3 dengan omega 6. Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah puasa? Kalau puasa sih pernah semua ya. Bapak Ibu kalau puasa hari pertama Ramadan pusing nggak? Lemes, pusing, gitu kan? Nah, orang yang puasa itu ketika dia berpuasa, tubuhnya akan mengeluarkan secara gratis, yang dikeluarkan adalah omega 3. Omega 3 mahal Bu. Omega 3. Jadi kalau ibu mau mengeluarkan omega 3 gampang, puasa aja. Jadi orang yang berpuasa, tubuhnya mengeluarkan omega 3, dari liver dikeluarinnya. Ketika omega 3 keluar itu, dia akan melarutkan lemak dalam tubuh kita. Kemudian juga menghancurkan batu empedu dalam tubuh kita. Nah, tapi kita juga perlu yang namanya omega 6. Untuk apa? Siapa yang pernah luka? Bukan luka hati ya. Luka kulit ya. Kalau luka hati mah susah deh itu ya.